Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas anugerah Allah yang menyertai kita sampai dengan hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari saja kita untuk masing-masing tunduk kepala berdoa kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan melawat kita melalui ibadah hari ini. Biarlah segala pujian, kehormatan, kemuliaan kita naikkan hanya kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi rema dan menggerakkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berhenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berentang. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan pujian. Katakan, kujadikan hati ini untuk kediaman.
lepas hari, di tengah-tengah berbahayanya dunia ini, tapi kita tetap masih terlindungi sampai dengan hari ini. Karena itu mari kita bersyukur, mari kita menyembah Dia, mari kita memuji Dia, Allah yang hidup, yang senantiasa menjadi tempat perlindungan bagi setiap kita. Anak dan Roh Kudus, biarlah Tritunggal yang besar dimuliakan, dan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini diberkati. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur atas terima kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat berkumpul pagi ini untuk memuji dan memuliakan. Dalam mari kita angkat pujian bukan bagi.
Bapa kami yang mulia, yang kudus, yang esa, ucap syukur terima kasih untuk pimpinan-Mu pada kami anak-anak-Mu, pemimpin perjalanan kami dari rumah hingga tempat ini, dapat tiba di tempat ini yang selamat. Semua ini karena adalah pimpinan-Mu, perlindungan-Mu. Kami telah memuji muliakan nama-Mu dengan suara kami terbaik. Sebentar kami juga akan memberi persembahan kami yang kami berikan yang terbaik juga untuk kemuliaan-Mu. Jamalah hati kami satu persatu agar persembahan yang kami letakkan hanyalah yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bila jemaat Tuhan, kita akan menyanyi dalam buku Ulangan 5 nomor 146, Pergilah ke seluruh dunia. Kita menyanyi satu dan lain.
kekal yang Tuhan anugerahkan bagi kami melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang kami imani. Karena iman kami, dosa-dosa kami diampuni, kami dikuduskan, kami diangkat jadi anak-anak Allah, bahkan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Tetapi kami tahu bahwa masih banyak orang yang belum diselamatkan. Mereka bagaikan orang-orang yang sementara mengalami kecelakaan di tengah-tengah laut, yang meminta pertolongan daripada Tuhan untuk diselamatkan. Karena itu Tuhan, mari pakai kami hari ini. Biarlah kami jadi alat dalam tangan-Mu untuk dapat menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih terancam bahaya kebinasaan kekal. Biarlah melalui pujian ini kami dapat menyatakan komitmen kami di hadapan-Mu. Gugah hati kami, templah kami dengan firman-Mu, sehingga kami tidak tinggal diam saja, tapi kami sungguh memiliki satu kesadaran, sama seperti Rasul Paulus yang berkata, bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena pada akhirnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kami bagi jiwa-jiwa yang tidak terselamatkan karena kami tidak menginjili mereka. Tuhan, inilah kami, jadikan kami bait-Mu yang kudus, biar kami menjadi pensyafaat bagi dunia ini, bahkan juga menjadi juru bicara Allah bagi dunia ini, untuk menyatakan kasih Allah melalui Kristus. Terimalah segala pujian kami hari ini, penyembahan kami, persembahan kami kiranya menyukakan hati-Mu, dan kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, mari bukakan hati kami, supaya Roh Kudus dengan leluasa bekerja dan gerahkan kami oleh firman-Mu, sehingga ketika kami keluar, kami boleh menjadi duta-duta Allah bagi tetangga kami, bagi sahabat kami, bagi dunia di mana Tuhan menempatkan kami. Urapi hamba-Mu, tutup bungkusi kami dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Ya, kalau jumlah kita hanya berapa ini? Ada 20 lebih. Ya, rupanya minggu ini liburan panjang ya, hari Sabtu, Minggu, besok 17 tanggal merah lagi. Jadi banyak orang manfaatkan itu untuk pergi libur ya. Tapi puji Tuhan hari ini kita ada di sini. Bapak Ibu tidak menyesal ada di sini kan? Tidak di Bandung, tidak di Puncak, tidak di mana lagi. Ya, hari ini adalah merupakan hari keberkatan bagi kita. Baik, mari saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal 25. Kita akan baca dan merenungkannya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang genap. Ya, mari kita lihat di depan. Demikianlah bunyi firman Tuhan, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil peritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jemaat, ayat yang kedua, 1, 2, 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami berpadam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak,
nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli dari di situ. Tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia keluar perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Materi kita hari ini adalah merupakan kelanjutan daripada tema besar kita, yaitu mempercepat kedatangan Sang Raja. Ya, 2 minggu ini kita berbicara di seputar tema besar ini, dan hari ini kita masuk dalam subtema berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, apa yang dinyatakan dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 ini adalah merupakan penjelasan daripada Tuhan Yesus tentang hal kedatangannya atau hal kedatangan Kristus. Memang dalam penjelasannya Yesus selalu menggunakan perumpamaan. Saya memang kita berada pada dunia surga dan dunia kita, ya. Jadi hal-hal yang bersifat kerajaan Allah, hal-hal yang bersifat surgawi, ketika Yesus menjelaskannya kepada dunia, ia selalu berusaha untuk menggunakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini supaya dapat dipahami, ditangkap dan dimengerti tentang perkara-perkara surgawi. Memang tidak semua unsur dalam sebuah cerita atau perumpamaan itu bisa diambil, tetapi paling tidak ialah bahwa ada poin-poin tertentu yang memberikan gambaran tentang apa maksud daripada Yesus dengan perumpamaan itu, termasuk juga penjelasannya dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 ini dalam hal menjelaskan tentang peristiwa kedatangannya. Ia memberikan gambaran tentang bagaimana sikap orang Kristen, bagaimana sikap orang percaya tentang kedatangannya yang sesungguhnya. Paling tidak ialah bahwa melalui 10 orang gadis yang dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu gadis yang disebut dengan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ini, menjelaskan tentang 2 sikap manusia tentang bagaimana menyikapi kedatangannya. Yang pertama ialah bahwa ia memberikan gambaran tentang gadis yang bijaksana, ya. Dan yang kedua adalah gadis yang bodoh. Nah, sebelum kita masuk dalam hal seperti di dalam penjelasan Tuhan Yesus ini, mari kita membayangkan tentang keadaan kita, entah itu sebagai pelajar, mahasiswa maupun sebagai pegawai. Ketika guru, dosen ataupun atasan Bapak Ibu pergi ke satu tempat, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami, ya, memberi tugas, dia katakan dikerjakan, ya. Dan dia pergi itu, dia katakan, ya, dia tidak kasih tahu kapan kembalinya. Lalu kita santai-santai, ya. Dia bilang dia akan pergi sebulan, ternyata 2 hari sudah kembali. Para Diman pernah mendapatkan tugas dari pimpinan tetapi belum dikerjakan ketika pimpinan itu kembali. Kelabakan tidak? Ya. Siapa yang pernah jadi mahasiswa, ya? Jadi antara kita banyak jadi mahasiswa, ya. Tera pernah dikasih tugas lalu kemudian tidak buat setelah dosennya kembali? Saya rajin, Pak. Begitu hanya Pak Yaman pernah tidak buat tugas lalu pernah, ya. Gimana perasaannya? Bingung, ya. Serba salah. Apalagi dosen itu yang disebut dengan dosen killer, ya. Pendek kata, ketika kita tidak membuat tugas, tidak lulus mata kuliah itu, mengulang semester depan, ya. Mau nyesal, mau nangis, mau marah, ya.
sudah tidak ada gunanya lagi, ya. Nah, ini namanya kelalaian, ya. Kelalaian. Nah, sekali lagi bahwa dalam firman Tuhan tadi memberikan gambaran tentang dua kelompok, ya, gadis-gadis yang disebut sebagai kelompok gadis yang bijaksana dan kelompok gadis-gadis yang bodoh, yang sama-sama menyongsong kedatangan pengantin laki-laki. Saya tidak tahu juga kenapa Yesus menggunakan pengantin, ya, kata pengantin. Ya, memang ini gambaran daripada gereja Tuhan sebagai pengantin wanita dan Kristus itu digambarkan sebagai pengantin laki-laki, ya. Jadi unsur-unsur dalam relasi atau hubungan itu, ya, selalu dijelaskan dengan kekudusan. Nah, itulah sebabnya gambaran daripada pernikahan lawan daripada poligami itu apa? Monogami, ya. Pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, ya. Satu istri, satu suami, ya. Jadi ketika sang laki-laki, sang suami atau sang istri melirik atau hatinya ke pria atau wanita lain, itulah disebut dengan cemar, ya. Tidak kudus. Ketika saya menempatkan diri saya dalam seluruh kesadaran saya, pemahaman, pengertian, niat dan tujuan hidup saya bahwa saya adalah, ya, suaminya Ibu Lia, maka saya menempatkan diri saya sebagai suami yang kudus. Amin. Menempatkan diri saya sebagai suami yang kudus. Tapi manakala hati saya mulai bercabang, ya, punya keinginan untuk membangun relasi yang terlarang dengan wanita lain, itu namanya saya cemar, ya. Padahal mungkin saya belum WA, saya belum SMS, ya, apalagi berkunjung malam minggu, ya. Kan Yesus bilang barang siapa mengingini wanita lain baru ingin, itu namanya sudah bersinah dalam hati, ya. Jadi standar daripada hukum kita sebenarnya sangat tinggi, ya. Dimulai dari niat, ya. Itu berarti kita sudah jatuh dalam dosa dalam hati kita. Nah, itulah sebabnya, artinya ialah bahwa ini adalah merupakan gambaran bagaimana kudusnya relasi atau hubungan setiap orang percaya dengan Kristus yang disebut sebagai sang mempelai. Nah, mari kita melihat dua kelompok gadis, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh ini. Ada berapa kesamaan yang mereka lakukan. Yaitu yang pertama, mereka sama-sama menantikan mempelai, ya. Yang kedua, siap pergi menyongsong mempelai. Yang ketiga, membawa pelita atau lampu, sama-sama bawa. Yang keempat, menyalakan pelita dan lampu. Lalu kemudian, karena sang pengantin pria itu lama datangnya, maka mereka ketiduran. Yang menjadi perbedaan adalah hanya satu, di mana gadis-gadis yang bijaksana membawa minyak dalam buli-buli mereka sebagai persediaan, ya. Sedangkan 5 gadis yang bodoh itu, mereka hanya punya minyak itu dalam pelita. Jadi 5 gadis yang bijaksana itu artinya mereka memberikan persiapan yang lebih, ya, yang lebih. Mereka berjaga-jaga dan menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pelajaran dari perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh ini, sekali lagi adalah merupakan gambaran daripada sikap setiap orang percaya atau orang Kristen terhadap pengajaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ya, seluruh orang Kristen di dunia memang menantikan kedatangan Kristus, tetapi persepsi, sikap mereka yang membedakannya. Mari kita melihat yang pertama. Orang-orang Kristen yang baik dan benar, yang adalah sama seperti gadis-gadis yang bijaksana, percaya bahwa mempelai laki-laki pasti datang dan akan segera datang, walaupun kapan waktunya. Tetapi mereka telah mempersiapkan diri sedemikian rupa dengan tekun sampai akhir dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Mereka tetap antusias, mereka tetap semangat
seperti apapun kondisi dunia yang mereka hadapi, seperti apa kondisi hidup mereka yang mereka hadapi, mereka tetap semangat dan antusias. Tapi itu tidak berarti bahwa mereka mendahului dan mematok kapan datangnya Tuhan Yesus. Ya, beberapa belasan tahun lalu ya di Bandung itu ada kelompok sekte kekristenan yang memastikan bahwa kedatangan Kristus pada hari H, ya. Lalu pengikut-pengikut mereka yang dari Papua, dari Maluku dan beberapa tempat menjual rumah, menjual aset-aset mereka, lalu mereka berkumpul hari itu menunggu kedatangan Kristus. Tetapi bukan Yesus yang datang. Siapa yang datang? Polisi yang datang tangkap mereka, ya. Nah, ini udah kebablasan, ya. Dan memang sikap seperti ini ya tidak hanya terjadi pada saat itu, sudah berkali-kali, berulang kali ada pemimpin-pemimpin tertentu yang mencoba untuk memastikan antusiasme yang Yesus inginkan tidak seperti itu, ya. Yesus mau supaya kita tak bertekun meneliti dan menerima firman Tuhan, menaatinya, menguduskan diri. Artinya ialah bahwa menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan, berbakti kepada Tuhan, berdoa, melayani, dan memberitakan Injil. Memang ada ekstrim-ekstrim tertentu dan beberapa orang tertentu, ya. Saya waktu masih kecil ada seorang bapak yang stres dan akhirnya gila. Lalu yang anehnya ketika dia gila itu justru yang ada dalam pikirannya bahwa Yesus sudah mau datang, ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Bapak ini karena petani, tadinya dia tanam cengkih, ya, ratusan pohon. Akhirnya dia pergi ke kebun, cengkih itu dia tebang semuanya. Dia bilang tidak ada gunanya ini, karena Tuhan Yesus sudah mau datang, ya. Nah, beberapa malam dia keliling rumah-rumah, dia gedor-gedor itu pintu orang, itu pintu rumah orang. Dia bilang bangun, 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 ya. Yesus sudah mau datang, ya. Itu kerjanya beberapa minggu. Akhirnya orang di kampung itu tidak bisa tidur karena dia gedor-gedor pintu berapa malam itu. Dia membangunkan mereka, jangan tidur, jangan tidur, karena Yesus sudah mau datang. Nah, ini yang namanya ekstrim, ya. Padahal Yesus tidak mematok kapan dia harus datang, ya. Tidak memberitahukannya. Yesus katakan ya, hanya Bapa yang tahu, ya. Namun sikap kita ialah bahwa kita harus tekun di dalam pengajaran firman Tuhan, ya. Kemudian kita harus melayani dengan tekun, memberitakan Injil. Sikap kita tidak boleh digoyahkan oleh apapun, baik itu oleh pengajaran sesat, oleh kebingungan, ya, belum datangnya Tuhan, ya. Ada orang berpikir kok Tuhan itu lama datang, padahal berita kedatangan Kristus itu saya sudah dengar dari saya masih kecil. Jadi kita tidak bingung karena kewenangan, kepastian kedatangannya, tanggal, jam, harinya itu ada di dalam tangannya. Dia tidak memberitahukannya kepada siapapun. Bahkan penderitaan sekalipun, kesenangan duniawi tidak menggeser iman kita. Kita tetap sabar menanti, tetap yakin akan firman Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9, bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dalam ayat-ayat selanjutnya dalam 2 Petrus 3 ini berkata bahwa kalaupun ia belum datang sampai dengan hari ini, itu berarti bahwa masih ada kesempatan bagi kita, bagi orang-orang berdosa untuk bertobat, bagi kita yang belum mempersiapkan diri secara memadai dan maksimal, sehingga ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Kita sama seperti gadis-gadis yang bijaksana, mempersiapkan diri supaya siap dan tidak menyesal pada kedatangannya. Sama seperti gadis-gadis yang bijaksana, padahal masuk dalam ruangan bersama-sama dengan pengantin laki-laki, mengadakan pesta yang besar, di mana ada persekutuan yang indah, persekutuan yang kekal, persekutuan yang abadi yang terjadi karena apa yang mereka harapkan sungguh ditepati dalam hidup mereka. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, hal yang kedua, yaitu orang-orang Kristen yang tidak setia dan tidak tekun sampai akhir,
yang digambarkan sama seperti 5 gadis yang bodoh yang menantikan mempelai laki-laki. Mereka membawa pelita namun tidak membawa persediaan minyak dalam buli-buli. Artinya bahwa Kristen seperti ini tidak mempersiapkan diri secara memadai, secara maksimal, tidak tekun lagi di dalam firman Tuhan. Hidup mereka sama dengan orang dunia. Mereka mengikuti kemauan diri mereka sendiri, mencari kesenangan duniawi. Tidak lagi setia berdoa, tidak lagi setia beribadah, tidak setia melayani, tidak setia memberitakan Injil. Mudah percaya dengan pengajaran sesat yang diyakininya, yang keyakinannya akan kedatangan Tuhan Yesus mulai goyah. Karena bicara mengenai masalah waktu, Yesus kelamaan datang. Atau bahkan dalam pikiran dan perasaan mereka, mungkin Yesus tidak akan datang lagi. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang mulai apatis, mulai lemah imannya, mulai tidak percaya lagi kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, yang menjadi perbedaan daripada kedua kelompok gadis ini adalah persiapan mereka. Ya, memang ketika berbicara perbedaannya di sini adalah minyak yang lebih. Ya, ada orang yang mencoba untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan minyak pada penjelasan dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 yang dimiliki oleh 10 gadis. 5 yang gadis yang bodoh itu hanya menyediakan minyak dalam lampu, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu selain minyak yang ada dalam lampu itu mereka mempersiapkan minyak yang lain. Ya, ada yang berkata bahwa ini berbicara tentang Roh Kudus, ya. Tetapi ya pada akhirnya kita akan melihat bahwa ya, apakah Roh Kudus mungkin habis dalam diri seorang? Ya, kalau kita berbicara tentang minyak, saya rasa bahwa ya Roh Kudus tetap bekerja, tapi membutuhkan respon kita, tanggung jawab kita, bagaimana sikap kita terhadap pekerjaan Roh Kudus. Memang di dalam hal perjalanan waktu ini, dalam hal menantikan kedatangan Kristus, apa kita setiap saat memiliki dinamika atau semangat yang tinggi, antusiasme? Saya rasa bahwa kasih karunia Roh Kudus bagi setiap orang percaya sama. Amin. Apakah Allah membeda-bedakan orang percaya dalam hal mencurahkan Roh Kudusnya dalam setiap diri kita? Saya rasa tidak. Allah tidak lebih memprioritaskan orang kulit putih daripada orang kulit hitam. Allah tidak lebih memprioritaskan sebaliknya. Saya rasa bahwa semua ketika kita percaya kepada Allah, Roh Kudus itu dicurahkan secara penuh di dalam hidup kita. Yang menjadi masalah adalah apakah kita memberikan peluang sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk mengatur hidup kita atau tidak. Bagi saya ini yang menjadi poinnya. Benar Bapak Ibu? Ya. Kita adalah merupakan pribadi-pribadi anak-anak Allah yang bertanggung jawab terhadap anugerah Allah, kasih karunia Tuhan dalam diri kita, termasuk juga dalam Allah memberikan Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus dengan firman Allah bekerja sama untuk kita taati dan menjadi rema, bahkan tidak hanya menjadi rema, tetapi memberikan peluang untuk mengatur dan menguasai hidup kita, sehingga benar-benar kita adalah anak-anak Allah, gadis-gadis yang bijaksana, yang setiap hari tetap maksimal dalam menjalani hidup ini dengan berpikir bahwa Kristus akan datang bagi setiap kita untuk mengangkat kita. Dan Paulus katakan, inilah yang menjadi pengharapan bagi setiap orang. Allah tidak menciptakan surga di dunia ini. Walaupun banyak manusia yang berpikir ya, saya mau surga di dunia tapi juga surga di akhirat, ya. Tapi rupanya ada tekanan-tekanan tertentu dalam firman Tuhan bahwa memang dalam hal menantikan kedatangan Kristus, mempertahankan iman kita, kesalehan kita, supaya kita tidak terpengaruh oleh kehidupan dunia ini, kita akan menderita. Setuju?
atau menolak. Ya, tapi itulah realita pengalaman hidup kita. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kesenangan dunia, ya. Kalau kita menonton di YouTube ya, kita ini sejarah mulai beralih. Zaman ISIS sudah berlalu, ya. ISIS sudah berlalu? Masih. Ya, open door yang tahu itu, ya. ISIS sudah berlalu, tetapi pergolakan dunia ini tidak akan pernah berhenti, kemungkinan akan terulang terus menerus, ya. Beberapa waktu yang lalu saya menjelaskan tentang sebuah lagu itu, Mengikut Yesus Keputusanku, ya. Mengikut Yesus Keputusanku itu adalah merupakan ciptaan dari seorang hamba Tuhan yang melayani di India. Dia masuk di sebuah perkampungan, di sebuah suku, dan kemudian dia bersama dengan istrinya ditangkap. Lalu mereka disuruh untuk menyangkal Yesus. Lalu muncullah pernyataan-pernyataan itu bahwa mengikut Yesus keputusanku. Kemudian istri dan anak-anaknya dibunuh. Lalu muncullah lagu yang kedua, walau sendiri ku ikut saja. Dan setelah itu mereka semua dibantai habis. Yang anehnya ialah bahwa kepala suku itu kebingungan. Apa sih susahnya menyangkal Yesus supaya mereka hidup? Dan itu yang membuat kepala suku tidak bisa tidur, tidak bisa tenang. Lalu akhirnya dia mulai mencari informasi, berita tentang apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Dan pada akhirnya hatinya dijamah oleh Roh Kudus, dan akhirnya dia percaya dan dia mengajak semua sukunya percaya kepada Kristus. Darah daripada hamba Tuhan dan keluarga ini tidak sia-sia menetes ke bumi. Inilah salib penderitaan yang mereka hadapi. Maut merenggut mereka, tetapi apa menjadi tujuan hidup mereka melayani di tengah-tengah suku itu tercapai, walau dengan pengorbanan yang luar biasa. Kita mungkin tidak seperti itu, ya. Kita mau ikut Kristus itu ya semua aman-aman, ekonomi dicukupi, kesehatan tidak ada ancaman. Banyak orang Kristen yang mau supaya suasananya seperti itu, bukan? Tapi andai kata jika situasinya sama dengan hamba Tuhan yang masuk di pedalaman India itu, sungguhkah kita tetap setia kepada Tuhan? Atau pada akhirnya kita menyangkal Kristus? Bapak Ibu dan Saudara, sebagai kesimpulan perenungan kita pada pagi hari ini, bahwa janganlah berpuas diri dengan apa yang sudah kita lakukan. Sudah cukup beribadah, sudah cukup berdoa, sudah cukup membaca firman Tuhan, sudah cukup memberi untuk Tuhan. Bisa saja itu sudah cukup dalam pemikiran dan pandangan kita. Tetapi dalam pemandangan Tuhan tidaklah demikian. Yesus berkhotbah dalam Matius pasal 5, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang merasa miskin, merasa dia tidak ada apa-apanya, kehidupan rohaninya belum ada apa-apanya, pelayanannya kepada Tuhan belum ada apa-apanya. Apa yang dilakukan semuanya belum ada apa-apanya. Karena itu dengan kesadaran itu dia terus memiliki semangat yang tinggi, antusiasme untuk ikut Tuhan, melayani, menginjil, bersaksi, berdoa, membaca firman Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau. Ada seorang penulis berkata, hati-hati dengan dosa pasif, yaitu dosa di mana kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Sekali lagi, hati-hati dengan dosa pasif, yaitu dosa di mana kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 menyatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu pernah dalam satu kondisi bisa melakukan sesuatu tetapi Bapak Ibu tidak lakukan? Pernah? Firman Tuhan katakan itu juga dosa. Berarti dosa itu tidak hanya mencuri, tidak hanya berdusta, tidak hanya berzina, tetapi ketika kita tahu bahwa itu kebaikan, kebenaran yang harus kita lakukan, tapi kita tidak melakukannya, itu juga dosa. Pada setiap hari kita berdosa.
Tapi sebenarnya ayat ini merupakan warning bagi setiap kita bahwa kita belum cukup. Karena itu mari kita tanamkan rasa miskin di hadapan Allah. Tuhan, saya belum ada apa-apanya. Jangan seperti seorang Farisi yang datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya beda dengan pemungut cukai itu. Saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah itu. Tetapi orang pemungut cukai berkata, Tuhan, saya adalah orang berdosa. Saya belum ada apa-apanya. Dan Yesus membenarkan doa daripada pemungut cukai itu, orang yang berdosa itu. Jangan bangga di hadapan Tuhan dengan apa yang kita sudah lakukan. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Karena itu jangan menunda persiapan kita dalam menantikan kedatangan Yesus. Lakukanlah sekarang secara full, secara maksimal, sebelum semuanya terlambat. Rajin dan giatlah bagi Tuhan. Rajin dan giatlah sekarang. Besok mungkin sudah terlambat. Makanya firman Tuhan berkata, selagi masih siang, masih ada waktu, giatlah selalu. Jangan pernah bosan. Jangan biarkan satu hari pun juga terlewati begitu saja tanpa melakukan sesuatu bagi Tuhan, bagi sama. Itu berarti bahwa kita tetap siap sedia. Amin Bapak Ibu. Yang memahami, mengerti, dan mengetahui secara benar tentang kondisi kita hanya Roh Kudus dan kita sendiri. Karena itu berjaga-jagalah. Jangan merasa cukup dengan apa yang kita sudah lakukan bagi Tuhan. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, ya. Makanya ada lagu itu dia katakan apa? Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk menginjil. Terkadang kita selalu mengandalkan hari esok. Masih ada hari esok. Masih ada hari esok. Masih ada hari esok. Dan ternyata kita tidak memiliki kesempatan lagi. Karena itu berjaga-jagalah. Biarlah Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, mari kita berdoa. Pak Yaman, tolong berdoa buat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali tentang tugas dan tanggung jawab kami di dunia ini. Sering kami lalai dan kami lupa bahwa tugas kami adalah untuk ketika kami sudah diselamatkan, dan kami perlu memberitakan itu kepada orang lain. Kami tidak nyaman dengan keselamatan kami, tetapi kami gelisah oleh karena masih banyak orang yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, pakai kami, berikan kami keberanian di tengah-tengah dunia yang tidak mendukung kami, di tengah-tengah dunia yang selalu mencemooh akan kekristenan, tapi kami bisa memberitakan Yesus kepada orang lain, anugerah Tuhan kepada orang lain dengan penuh keberanian oleh karena kami menyampaikan kebenaran. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali hari ini bagaimana kami hidup di dunia ini. Selagi kami masih hidup, selagi kami masih sehat, selagi kami masih memiliki kesempatan, biarlah kami pergunakan ini untuk menyampaikan anugerah Tuhan yang besar itu pada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Tuhan yang juru selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang telah kita dengarkan. Dalam jemaat Tuhan, saya akan membacakan pengumuman. Selamat datang dan terima kasih untuk kehadiran seluruh anggota jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara dan saudari yang telah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan jadwal ibadah umum pada tanggal 23 Agustus, pengkhotbah gembala jemaat, WL-nya Ibu Wahyu, singer Catherine dan Anggia, kolektan Bapak Yohanes, multimedia, mixer, musik, Mercuria, usernya Ibu Asyu. Dan untuk laporan keuangan bisa dilihat di buletin. Dan
Ya, yang hadir yang ulang tahun hanya Ibu Wahyu. Selamat ulang tahun Ibu, Tuhan berkati. Ya, karena beberapa waktu ini kita tidak bisa bersalaman, kita hanya mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu, sehat, umur panjang, juga untuk Ibu Rohati dan Ibu Pri. Baik, kita akan usaikan ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian nomor 230. Ya, saya undang kita semua berdiri. Kita angkat pujian 230 dalam nyanyian kemenangan iman. Ku beranilah ya Tuhanku mengaku namamu, melawan sekalian musuhmu, masukkan selamatmu. Disalib, disalib, baru jalan kataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan oleh berkat-Mu, aku sepanjang harilah senang. Harismu yang ku kenal, ku harap padanya. Setianya tentu tetap selama-lamanya. Disalib, disalib, baru jalan kataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan oleh berkat-Mu, yang sudah kuamanatkan ke dalam tangan-Nya. Harisku diharapkan sehingga harinya. Disalib, disalib, baru jalan kataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan oleh berkat-Mu, aku berharilah senang. Dan pada hari itulah ku tidak malulah, mensambungkan namaku di depan Bapa-Mu. Disalib, disalib, baru jalan kataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan oleh berkat-Mu, aku berharilah senang. Lagu ini adalah merupakan pernyataan iman kami kepadamu ya Tuhan, bahwa kami berani untuk menyaksikan namamu di tengah-tengah dunia ini. Merupakan bentuk persiapan kami dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, sekaligus mempercepat kedatanganmu, di mana segala suku, bangsa, bahasa, dan budaya mendengarkan Injil keselamatan Kristus Yesus. Dan baru sesudah itu tibalah kesudahannya. Kami percaya bahwa ketika kami ada di hadapan-Mu, nama kami dipanggil dan kami katakan kami ada. Kami tidak mau di antara kami ada yang tercecer di tengah-tengah perjalanan hidup rohani kami, Tuhan. Karena itu biarlah firman-Mu hari ini akan terus mengingatkan kami. Biarlah kami boleh menjadi sama seperti gadis-gadis yang bijaksana ini, mempersiapkan diri dengan benar. Kami tidak kehabisan minyak, sehingga pada saat nafiri berbunyi, tanda anak Allah datang, kami kedapatan tidak setia. Tapi kami tetap setia sampai pada akhirnya. Apapun yang mencoba untuk mempengaruhi kami,
kesenangan duniawi, bahkan penderitaan sekalipun, ajaran-ajaran sesat dan lain-lain sebagainya, tidak akan sanggup untuk mempengaruhi kami. Sehingga pada kedatangan Kristus yang kedua kali kami kedapatan tidak bercacat celah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, di mana sejenak kami dapat duduk di hadapan-Mu. Kami boleh memuji-muji Engkau dengan setiap lagu-lagu kami, yang merupakan ekspresi ucapan syukur, terima kasih, sembah bakti, bahkan pujian kami kepada-Mu. Tuhan, terima semuanya itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan kiranya dengan kehadiran kami hari ini, Tuhan berkenan untuk memberkati kami dengan sukacita, sejahtera, damai, semangat, bahkan semua yang kami butuhkan, baik kebutuhan jasmani dan terima kebutuhan rohani, limpahkanlah dalam kehidupan setiap kami, Bapa. Bapa di sorga, mengucap syukur untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati mereka atas kesediaan mereka melayani Tuhan pada hari ini. Kami klaim janji-Mu bahwa semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami bersyukur untuk penyertaan dan berkat-berkat-Mu yang kami nikmati dalam sepanjang minggu ini. Lebih lagi kami bersyukur bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu, Ibu Wahyu, Ibu Supriyawati, Ibu Rohati, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi dalam minggu ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam setiap langkah perjalanan hidup mereka. Kalau mereka ada di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah kami sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih untuk umur panjang. Kami berdoa untuk ketiga ibu ini, biarlah Tuhan memelihara mereka, biarlah mereka tetap berjalan dalam terang firman Allah. Jadikan mereka seperti biji mata-Mu, memberkati hidup mereka, teguhkan, kuatkan mereka melangkah. Dan setiap peristiwa apapun yang mereka hadapi, biarlah mereka menghadapinya bersama Tuhan. Berkati keluarga Pak Dharma, anak-anak, biarlah terus mendukung hamba-Mu Ibu Wahyu dalam menjalin kebersamaan supaya menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Demikian pun juga keluarga Ibu Rohati, keluarga Ibu Supri, Tuhan memberkati mereka, Pak Eko, Pak Bintoro, juga anak-anak mereka, usaha pekerjaan, pelayanan mereka, harapan mereka, pergumulan mereka, Tuhan memberkati. Berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu dalam segala perjalanan hidup mereka dengan berbagai tantangan yang mereka hadapi, pertumbuhan iman rohani, keadaan ekonomi mereka, kesehatan mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Apapun persoalan-persoalan yang mereka hadapi, jangan biarkan mereka mundur, dan mereka menjadikan semua persoalan itu sebagai batu ujian untuk mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat mereka yang secara khusus mengalami gangguan kesehatan, sakit. Kami mohon lawatan Tuhan. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pak Chandra, hamba-Mu Pak Ismail, hamba-Mu Pak Ibau, Ibu Juwita, adik Pak Dharma, bahkan juga Bapak Ibu yang lainnya, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi jika hari ini mereka lemah tubuh dan sakit, atau mereka dalam tubuh mereka mengandung potensi sakit, mohon jamah dan teguhkan mereka Bapak, dan mereka sembuh dan mereka dapat melewati suasana sakit itu dengan sebuah kemenangan yang menjadi sebuah kesaksian untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini juga kami mengucap syukur bersama-sama dengan anak-anak kami yang Tuhan sudah tolong. Mereka lulus dari tingkat SLTA dan mereka memasuki perguruan tinggi, dan Tuhan sudah tolong sehingga mereka berhasil. Mereka mencapai universitas yang menjadi tujuan mereka. Terima kasih untuk Dios, untuk Jen, untuk Iren, untuk Bernadette. Biarlah kelanjutan proses belajar mereka, Tuhan tetap sertai sehingga mereka selesai kuliah tepat pada waktunya. Tuhan juga mempersiapkan profesi dan pekerjaan yang sesuai, yang menjadi sarana untuk mereka melayani, bahkan juga mengabdikan diri untuk menggali potensi sumber daya manusia mereka. Dan Tuhan juga memberkati mereka dengan ekonomi nantinya untuk keempat anak kami ini. Terima kasih Bapak, berkati orang tua untuk biaya kuliah selanjutnya, Tuhan Engkau cukupkan.
Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang lain yang masih di TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan belajar sehingga mereka naik lulus, mereka naik kelas, mereka selesai. Tuhan juga sediakan pekerjaan yang sesuai. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pekerjaan jemaat-Mu. Kalau ada yang bermasalah, usaha, baik pun perusahaan di mana mereka bekerja, Tuhan Engkau yang menolong untuk memberikan solusi dan jalan keluar. Dan berdoa juga untuk hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Mampukan kami untuk tampil sesuai dengan firman-Mu sehingga kami dapat menjadi berkat bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi kakak, bagi adik, bahkan bagi siapapun. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat yang tidak hadir hari ini, mungkin mereka berada di tempat lain. Tuhan Yesus Engkau memberkati dan sertai mereka juga. Dan minggu depan pertemukan kami kembali bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, saya mau berdoa juga Tuhan untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus Engkau berkati penginjilan dalam negeri, luar negeri, di kota, di desa, di pedalaman. Pakai hamba-hamba-Mu, berikan keberanian dan kekuatan agar mereka dapat menggapai jiwa-jiwa sehingga banyak jiwa dapat bertobat menerima Yesus dan mereka diselamatkan. Semua gereja-gereja Tuhan di Indonesia memberkati pimpinan-pimpinan, ada kerjasama yang baik untuk dapat melayani Indonesia ini. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk perjalanan bangsa ini, di mana besok akan memperingati 75 tahun hari kemerdekaan. Terima kasih, di mana kami adalah merupakan warga, adalah merupakan bagian daripada bangsa ini. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, semua jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Yesus memberkati, mampukan dan berkati kepemimpinan mereka sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini untuk keluar dari semua masalah krisis, dari semua persoalan wabah corona. Demikian pun juga ekonomi. Tuhan Yesus tolong supaya kami dapat melewatinya menjadi sebuah kesaksian, kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersyukur juga untuk persembahan umat-Mu yang telah diserahkan kepadamu pada hari ini. Biarlah ini merupakan bentuk daripada iman, ketaatan, kesetiaan, cinta kasih kami kepadamu. Tuhan, terima itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Balas berlipat kali ganda untuk seluruh jemaat yang telah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Tuhan. Kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna. Ada banyak hal yang menjadi kebutuhan atau bertalian dengan kami, tapi tidak tersebut melalui doa ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung kami itu menyampaikan kepada Bapa di sorga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami buat semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya, sama-sama kita katakan.